Nonton streaming RCTI, MNC TV, GTV, iNews, ya di RCTI Plus. Bang, surat kuasa yang dulu abang buat masih ada nggak? Masih, kenapa? Dia bilang, saya udah bulat mau tanda tangan surat kuasa ke abang untuk abang tolong minta KPK panggil abang secara resmi atau saya diperiksa secara resmi karena saya tahu persis tentang dugaan tindak pidana korupsi ini. Ya seru ya ini Pak Bro. Jadi persidangan hari ini menurut saya sangat seru ya. Artinya semua sudah sama-sama mendengar, sama-sama menyaksikan bahwa tadi saya mempertanyakan jumlah sepeda yang dibeli dan perbedaan antara beli secara legal dan ilegal. Tadi saya katakan berapa sih pajak yang harus dibayar kalau seandainya secara legal. Nah, tadi terdakwa dua menjelaskan ada 10%, ada 15%, ada berapa persen lagi. Jadi di atas 25%. Nah, kemudian saya pertegas lagi. Nah, sudah berapa banyak? Puluhan. Nah, saya hanya menegaskan artinya yang diupload oleh Adam Denny dan juga yang disampaikan oleh Nimade dengan kata-kata panas dingin katanya. Artinya yang pertama, terdakwa dua Nimade sangat yakin sekali bahwa transaksi ini merugikan keuangan negara. Makanya dia memberikan data tersebut kepada Adam Denny, upload ini saja. Karena dengan dia upload ini panas dingin lah. Artinya kan dia yakin banget nih bahwa apa? Kalau seandainya dia tidak meyakini bahwa orang sampai panas dingin, ya dia nggak mungkin dong sampai yakin banget nih menyatakan bahwa orang akan panas dingin. Karena dia tahu persis tuh. Dia tahu persis kalau seandainya beli secara legal, berapa yang harus dibayar. Nah, kalau seandainya secara ilegal, berapa banyak pajak yang tidak dibayar. Itu jadi sama-sama kita mendengar, sama-sama kita menyaksikan, itulah yang sebenarnya. Tinggal sekarang ya kami sebagai penasihat hukum menyerahkan kepada majelis hakim. Apakah dia hatinya lebih menonjol kepada pelanggaran undang-undang ITE ataukah hati nuraninya terbuka bahwa apa yang dilakukan para terdakwa ini semata-mata hanya untuk memberikan informasi dugaan tindak pidana. Tinggal kita serahkan ke majelis hakim. Nah, kemana nih hatinya, keyakinan hatinya dia. Walaupun tadi ada pertanyaan dari majelis hakim mengatakan kepada terdakwa dua khususnya, kenapa saudara minta untuk diblur? Karena saya tahu itu melanggar undang-undang ITE. Tapi kan itu bahasa orang awam. Apakah melanggar undang-undang ITE secara hukum? Kalau saya pribadi saya tegaskan tidak melanggar. Kalau secara hukum. Kenapa tidak melanggar? Saya sudah buktikan kok fakta persidangan, saksi fakta, saksi ahli semuanya tidak mengarah bahwa ini melanggar. Cuma kalau kita tanya kepada terdakwa dua tadi menyatakan iya itu melanggar. Itu orang awam. Antara orang awam dengan orang hukum itu berbeda. Kalau orang hukum dia menggali lebih dalam bahwa apakah ini memenuhi unsur atau tidak. Nah, tapi saya sekali lagi kembalikan, kalau memang majelis hakim melihat bahwa oh ya, bahwa apa yang dilakukan oleh para terdakwa ini tidak ada niat jahat. Nah, kemarin juga saya tanyakan kepada saksi ahli, bagaimana kalau seandainya tindakan seseorang itu ditemukan tidak memiliki niat jahat? Apakah seseorang itu bisa dipidana? Jawaban dari saksi ahli itu tidak dapat dipidana. Nah, saya juga tahu jawaban itu pasti tidak dapat dipidana. Nah, sekarang para terdakwa sudah bisa kita saksikan secara bersama-sama apa yang mereka lakukan tidak memiliki niat jahat, hanya karena mereka merasa bahwa ini, kalau kata bahasa Adam ini tadi, meluruskan yang bengkok. Dari keterangan saksi
itulah makanya tadi kan sebenarnya ya kalau saya ya sebagai penegak hukum sebenarnya malu sampai ditegur oleh majelis hakim atau penuntut umum tadi kan, nah, tolong kalau barang-barangnya tidak ada hubungan dengan tindak pidana jangan disita. Ya, tapi inilah sekali lagi ya, saya katakan bahwa kita ini sama-sama menyaksikan, sama-sama mendengar secara langsung tindakan-tindakan dari para penegak hukum ini. Barang yang nggak ada hubungannya disita. Kadang-kadang ya sama seperti sekarang nih, kita lihat aja nanti. Kalau sampai ibaratnya majelis hakim ini lebih berat memfokuskan kepada pelanggaran undang-undang ITE, ya udah. Ini akan mengancam bagi para seluruh penggiat media sosial. Makanya tadi saya katakan kepada Beni, saya tanya. Tadi penuntut umum mempertanyakan, siapa-siapa saja sih yang pernah saudara upload perkaranya? Akhirnya dijawablah, karena majelis hakim bilang jangan semuanya, ya beberapa orang aja. Salah satunya adalah wali kota. Oh, yang lain katanya disegel, tapi anak wali kota tidak. Saya tanya, apakah wali kota itu melaporkan saudara? Tidak. Apakah orang-orang lain melaporkan? Tidak. Ini artinya sebenarnya walaupun pejabat, walaupun bukan pejabat, kalau disinggung oleh penggiat media sosial tentang masalah penegakan hukum yang berdasar keadilan, ya jangan baper dong. Ini kan artinya dari sekian banyak itu, cuma pelapor ini aja yang melaporkan. Ya artinya ya kita simpulkan sendirilah. Ya, kalau memang merasa kita ini ada kesalahan, seharusnya sebagai pejabat publik ya koreksi dong, introspeksi diri. Yang ini, tapi yang dilakukan apa? Melaporkan. Yang sekarang akhirnya ya ada 2 orang yang menjadi terdakwa. Itu aja. Bang, update soal KPK bang, laporan ke KPK gimana bang? Nah ini saya juga berkesempatan, saya minta ya kepada KPK segeralah, ini menyangkut harkat dan martabat seseorang penggiat media sosial yang punya tujuan memberikan informasi. Nah, kemarin saya sudah sampaikan kepada KPK, tolong beri surat resmi panggilan. Nah ini saya kasih dulu nih. Kemarin sebenarnya 2 minggu atau 3 minggu yang lalu, Nimade itu kan menyerahkan kuasa kepada saya. Dia, bang, saya mau menyerahkan kuasa aja ke abang, karena yang tahu persis tentang perkara ini saya, kata Nimade. Akhirnya atas permintaan itu saya buatkan surat kuasa. Nah, cuma begitu dia mau menyerahkan kuasa sama saya, dia berubah pikiran. Pak, saya berubah pikiran katanya. Loh, kok berubah pikiran? Ya udah, saya menghargai dia, ya sudah nggak masalah kalau memang berubah pikiran. Tapi tadi dia nanya lagi sama saya, bang, surat kuasa yang dulu abang buat masih ada nggak? Masih, kenapa? Dia bilang, saya udah bulat mau tanda tangan surat kuasa ke abang untuk abang tolong minta KPK panggil abang secara resmi atau saya diperiksa secara resmi karena saya tahu persis tentang dugaan tindak pidana korupsi ini. Nah, saya tunjukkan nih, baru tadi dia tanda tangan. Untuk ditanya tuh, baru ingat saya. Mana tadi? Nah, ini dia. Gimana? Poin-poin dari apa? Surat kuasa dari Nimade sendiri. Iya, surat kuasa kan waktu itu dia bilang begini, yang tahu persis tentang dugaan tindak pidana korupsi itu kan Nimade, bukan Adam. Adam ini kan hanya alat. Nah, karena dia penggiat media sosial dan selama ini selalu berhasil membongkar, sehingga Nimade itu menyampaikanlah ke Adam. Nah, yang tahu persis itu sebenarnya Nimade. Nah ini, tunjukkan nih. Nah ini sebenarnya saya buat tanggal 25 April nih. Kalau dihadapin ke kamera bang, Ini saya buat tanggal 25 April. Tapi baru ditandatangani tadi barusan nih tanggalnya. Dibuat sama dia sendiri tanggalnya. Artinya dia sudah bulat. Dan permintaan dia, saya segera menyampaikan ke KPK untuk meminta KPK memeriksa, memberikan surat resmi kepada saya, dan saya menyampaikan untuk segera KPK memanggil dia dan meminta keterangan dari dia. Bahkan dia katakan begini, KPK
mempersiapkan komputer nggak katanya? Kalau nggak, saya bisa download semuanya, saya bisa kasih informasi seluruhnya. Itu pesan dari Nimade seperti itu. Ya, kemungkinan Jumat saya akan ke KPK. Jadi ada dua kemungkinan bang, satu transaksi ilegal, satu pajak, soal pajak ya. Iya, tadi kan udah tadi saya sudah jelaskan kan. Bahkan dia nanya, Bang, Nimade juga nanyakan, ada yang surat yang abang sampaikan ke KPK mana? Ini. Itu apa aja tuh bang yang dikasih, surat sama dokumen apa yang abang kasih ke KPK? Ya, apa namanya dokumen ya, makanya saya bilang kemarin itu sebenarnya Nimade yang punya kewenangan untuk menjelaskan. Cuma tadi saya ya lupa tadi karena kan sekarang ini ya saudara lihat sendirilah susahnya mereka wawancara aja seperti itu. Padahal si Nimade itu pengen, Nimade itu sudah niat pengen. Nah, jadi itu satu berkas apaan bang itu yang dikasih ke KPK bang? berkas ya berkas yang apa namanya yang saya terima dari Nimade? dari pengadilan. Pengadilan. Nah, cuma ada dari Nimade ada dari Nimade ada. Nah, cuma Nimade masih menyimpan beberapa persen lagi. Nah, cuman dia bilang begini, ada WA-nya kok. Ada dia katakan bahwa saya yang tahu persis semuanya. Makanya dia minta tolong ke saya, sampaikan ke KPK, saya akan menjelaskan sedetil-detilnya. Jadi ya kan dia tahu persis tuh, sampai tadi dia bilang di blur aja nama klien-kliennya. Nah makanya saya tanya perbedaan antara klien-kliennya itu sama perbedaan pelapor yang membeli. Apa sih perbedaannya? Bahkan saya tadi tanya, nah, terus seluruh pembelian sepeda ini semuanya bayar nggak? Dia bilang kan nggak bayar, dia bilang tadi persidangan. Pajaknya nggak bayar. Nah sekarang kalau seandainya transaksinya sampai puluhan, sampai miliaran, kalau seandainya pajaknya 20% lebih, artinya ada kerugian keuangan negara dong. Nah ini harusnya KPK segera. Nah, ibaratnya kalau memang saya juga bukannya istilahnya, saya bukannya artinya sakit hati sama pelapor atau pengen pelapor ini, enggak. Ini permasalahannya kalau seandainya perbuatan dari para terdakwa ini ternyata benar, ya artinya kan menyelamatkan juga dong. Enggak, saya katakan ya, saya tidak memiliki tujuan agar si apa namanya ini pelapor ini jadi tersangka atau terseret hukum, enggak. Tapi ini menyangkut karena orang sekarang ini menghadapi tuntutan loh. Kita nggak tahu tuntutannya nanti bagaimana nih. Apalagi sekarang ya DPR sudah mengatakan bahwa kalau tuntutannya tinggi atau panjang nih. Nah, kenapa dia merasa bahwa saya benar. Nah, jadi istilahnya melalui apa namanya media ya saya menyampaikan kepada KPK segeralah ya segera ya mungkin Jumat juga saya akan datang ke sana juga yang menyampaikan ada dokumen juga yang diberikan sama Nimade, ada dokumen juga, nanti mungkin dokumen itu akan saya serahkan ke KPK. Tapi idealnya memang KPK kan sudah berapa kali telepon saya nih, sudah sering telepon saya, tapi saya mau menyampaikan bahwa jangan telepon-telepon lah, nggak enak, kasih aja surat resmi. Kalau seandainya teman-temannya saya juga nggak enak, ini saya kasih tahu nih, KPK sudah sering berapa kali telepon saya nih, ini KPK benar yang telepon, bukannya saya ngomong kosong gitu, bukannya bercanda. KPK berulang kali telepon saya mempertanyakan dokumen-dokumen yang kita miliki. Bahkan dia katakan bahwa kalau dokumen ada di mana KPK segera ambil. Mau di daerah pun dia siap ambil. Nah, cuma maksud saya jangan hanya telepon-telepon aja, kasih surat resmi biar enak. Nah, kan juga Nimade juga takut juga nanti bermasalah kan. Nah, jadi ibaratnya udahlah sekarang kita intinya jangan inilah ya kalau memang kita mau selesai dengan baik-baik ya sudah baik-baik ya kan. Ini juga saya ngeliat perlakuan Adam Denny sebenarnya gimana ya, saya sudah sering mendampingi para terdakwa itu kayaknya nggak gini-gini amat gitu, mau wawancara aja susah, kadang-kadang kan didorong sana dorong sini, kayaknya sepertinya tuh kok takut amat gitu Adam Denny ini mau ngomong apa sih, kok jadi kayak tegang banget. Saya tadi juga karena saya ini nggak mau lah ribut-ribut. Sebenarnya tadi kalau saya dampingi Adam Denny kan akhirnya jadi ribut nanti, dorong aja, saya tinggal aja biar Adam Denny aja ngomong lah. Karena dari sini aja udah apa namanya ini petugas dari apa namanya kejaksaan juga seperti orang gimana ya. Saya juga agak bingung gitu melihat tingkah laku petugas-petugas ini kok kayak ada sesuatu yang gitu tutupi. Barang ya udahlah jangan takut-takut lah, kita namanya menegakkan keadilan ya. Itu aja harapan saya, tuntutannya tidak tinggi. Nah, kalaupun umpamanya ada ini sebenarnya udahlah bang, saya juga nggak masalah. Cuman kalau tinggi ya udah, ya mau kemana lagi kan, itu aja. Ibu, mana katanya ibu? Bu.
Saya cuma berharap aja seperti kata Pak Herwanto, mudah-mudahan tuntutannya nggak tinggi gitu aja. Yang terbaik untuk anak aja, Iya. untuk anak saya. Kemarin lebaran tetap ngasih apa sih? Biasa mas, makanan lebaran aja. Standar ya, rendang, opor itu hari lebaran pertama saya ke Rutan. Bawa makanan aja, kasihan kan di sana. Di sana sih dikasih juga, cuman buat tambahan. Katanya juga dikasih opor habis sholat Id. Jadi sama aja sih, bawa makanan seperti itu aja. Ini seperti apa sih? Iya, pinginnya anak saya bebas mbak. Anak saya bebas pulang ke rumah, bisa sama mamanya lagi gitu. Ya mohon doanya aja, mudah-mudahan tuntutannya nggak tinggi, mudah-mudahan anak saya malah bisa bebas gitu aja Amin, sih amin. harapannya. Bang, agenda selanjutnya apa bang? Ya, Agenda selanjutnya sudah apa nih Bang? tanggal 30. Nah ini tanggal 30 seru nih, tuntutan masalahnya kan. Nah, kita lihat nanti mau panjang atau pendek tergantung dari mereka yang punya hati. Ya, kalau seandainya mau pendek, saya sudahlah. Saya juga tidak mau panjang-panjang. Karena ini juga udah mau mengalah kok dia. Tapi kalau seandainya masih bersih keras, ya, mau menghukum orang, yang pertama, ya, perkara di dunia panjang pasti panjang. Ada banding, ada upaya hukum lain-lainnya lah. Yang kedua, ingat pertanggungjawaban kita sebagai penegak hukum. Kalau kita menghukum orang yang tidak bersalah, dunia akhirat kita bertanggungjawabkan. Itu aja. Bang, kalau untuk penyerahan surat kuasa ke KPK nih, yang surat kuasanya 5D kapan nih Bang? Hari Jumat, insya Allah. Hari Jumat. Hari Jumat ya. Oke. Hari Jumat, insya Allah. Hah? Habis sholat Jumat lah. Ya. Jumat ini ya? Ya, Jumat ini. Ya karena masalahnya seharusnya idealnya sebelum tuntutan. Iya, sebelum tuntutan. Karena nanti kalau tuntutan tinggi, Cuma ya bang ya. enggak, bukan percuma, takutnya nanti Adam Dini dan Nimade akan kenceng lagi dia. Nah, kalau saya tuntutan tinggi kan masih mereka berontak. Sedangkan tadi aja saya nggak nyangka tadi Nimade panggil saya, tiba-tiba dia mau tanda tangan kuasa. Nyatinya ada rasa khawatir juga dia kan. Nah, kalau gitu, Bang, saya tanda tangan, dia langsung tanda tangan tadi, langsung kasih tanggal semuanya. Saya juga tadi kaget. Artinya ada sesuatu yang dia inginkan dari KPK. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih.